Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tommy Sano Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar tentang sholat di Jepang. Apakah bisa sholat di Jepang di pekerjaan di pertanian? Jawabannya tergantung orang ya. Kalau dia memang ingin sholat, ya bisa saja sholat. Katakanlah dari sholat 5 waktu itu ya, ada sholat subuh itu biasa masih di rumah, itu bisa kita lakukan. Yang biasanya menjadi masalah itu di sholat asar sebenarnya, karena kalau sholat zuhur itu biasanya bisa kita lakukan ketika istirahat siang dari jam 12 sampai jam 1, dan itu pun tergantung dari lokasi tempat kita bekerja. Kalau kita bekerjanya di perusahaan atau di pabrik, itu bisa kita laksanakan apakah di ruang loker, di ruang ganti pakaian, ataupun di ruang makan, di ruang istirahat. Itu bisa kita lakukan. Dan kita bisa wudhu di wastafel ya. Kemudian untuk wudhu di wastafel itu sendiri, harus kita pastikan bahwa airnya itu tidak berceceran di lantai ya, karena toilet di Jepang ataupun di wastafel di Jepang itu tidak boleh ada air yang berceceran di lantai, jadi lantai itu tidak boleh basah, begitu teman-teman. Kemudian sholat asar itu biasanya dilakukan biasanya pulang kerja sih, tergantung lagi di musim apa kita bekerja. Kalau di musim dingin itu biasanya sholat asar itu jam 3 gitu, jam 3 lewat, jam 3-an. Nah itu kan ada istirahat sebentar ya, istirahat QQ ya, yang 15 menit dari jam 3 sampai jam 3.15. Di tempat sebelumnya itu biasa kami sholat asar pas di jam 3 itu ya, tidak QQ, sampai waktu QQ itu untuk sholat di ruang loker ganti pakaian. Kemudian seiring berjalannya waktu, ketika musim panas, musim seperti ini, asar itu sudah mulai jam setengah 4, jam setengah jam 4 gitu ya. Nah, itu karena tidak bisa kita ambil di waktu QT, biasanya kita ambil di waktu pulang, karena maghrib itu jam 6 atau jam setengah 7, sehingga kita masih ada waktu untuk sholat ketika pulang. Cuman yang jadi masalah adalah sholat zuhur ketika di ladang untuk pekerja pertanian, karena itu posisinya di ladang, kita juga tidak ada tempat untuk sholat, kemudian air yang terbatas sehingga kita tidak bisa wudhu. Maka biasanya anak-anak yang bekerja di Jepang sudah tahu ya, caranya adalah dengan dijamak di waktu asar, seperti itu teman-teman. Kemudian besok maghribnya ya sudah di rumah, maghrib isya itu sudah di rumah, jadi bisa sholat kok. Tidak ada larangan dari perusahaan untuk melarang kita menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian sholat Jumat itu, pertanyaannya sholat Jumat. Dulu ketika mau berangkat Jepang itu juga ada yang nyeletuk gitu ya, gimana itu nggak sholat Jumat 3 kali, nggak sholat Jumat, gimana hukumnya? Yang pertama itu saya bukan ahli hukum di bidang agama ya, tapi sebagai orang Islam tentu kita juga ingin tahu bagaimana caranya sholat Jumat di Jepang. Jadi saya juga mencari tahu di YouTube juga dari ustaz-ustaz kita, untuk kalau sholat Jumat itu ternyata yang diwajibkan untuk sholat Jumat itu adalah bagi mereka yang mendengarkan azan Jumat. Sedangkan di sini ya boro-boro azan ya, masjid aja nggak ada gitu.
Kemudian eh, untuk sholat Jumat kan kata Ustaz kita itu harus dilaksanakannya di masjid ya. Jadi di masjid tidak ada, sehingga tidak ada sholat Jumat. Kalaupun ada azan dan hmm, masjid itu jauh biasanya, harus naik apa kereta itu sekitar 1 jam atau 2 jam, sehingga itu tidak memungkinkan kita sholat. Toh azan juga nggak kedengaran gitu ya, saking jauhnya. Kemudian em, jumlah jamaahnya juga tidak sampai 40 orang itu kalau menurut kita orang Indonesia yang memakai mazhab Imam Syafi'i, itu tidak cukup syarat untuk kita melaksanakan sholat Jumat, sehingga tidak masalah itu tidak sholat Jumat karena kita sholat zuhur, karena kita tidak wajib Jumat pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu teman untuk masalah sholat di Jepang. Kemudian untuk masalah puasa di Jepang itu sudah kita jalani selama 1 bulan di Jepang ini. Tahun pertama itu tidak ada masalah, karena pada saat video ini dibuat tahun 2024 ini, Ramadan yang lalu itu kenanya itu di musim dingin, sehingga kita juga tidak terlalu berat untuk melaksanakan puasanya. Kemudian juga asalkan kita tidak mengurangi kinerja kita dalam bekerja, perusahaan itu oke-oke saja untuk kita melaksanakan puasa. Tapi seandainya kok ada yang pingsan gitu, tumbang gara-gara puasa, kerjaan jadi terkendala, nah itu yang orang Jepangnya kurang suka. Jadi selagi kita mampu, nggak masalah untuk berpuasa di Jepang. Dan kedepannya sampai 2025-2026 kan puasa semakin mundur waktunya, semakin cepat maksudnya, lebih ke musim dingin terus gitu. Itu musim dingin itu kadang-kadang buka puasanya itu cepat, jam 5, jam setengah 5, bahkan maghrib sudah gelap ya di sini. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, semuanya kembali tergantung di eh, pribadi kita masing-masing. Ada juga yang tidak berpuasa dengan kondisi yang biasa-biasa aja, tidak ada halangan. Tuhan memang orang yang nggak puasa ya nggak puasa. Jadi kalau orangnya memang mau puasa ya walaupun berat juga tetap dia jalani. Mungkin kiranya itu saja video kita kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana sholat dan puasa di Jepang. Semangat buat teman-teman yang mau ke Jepang. Dan satu lagi, kalau yang merasa terganggu masalah sholatnya gara-gara harus ke Jepang, lebih baik tidak usah ke Jepang, karena itu sudah menjadi konsekuensi. Kalau kita mau ke Jepang ya namanya juga tinggal di negara non muslim ya, jadi agama kita, sholat kita ya jadi tidak bisa tepat waktu, tidak bisa berjamaah, tidak bisa di masjid. Seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe, di share kepada teman-teman kita yang membutuhkan informasi ini. Terus dukung saya agar dapat memberikan informasi-informasi seputar bekerja di Jepang dan kehidupan di Jepang. Matanya masuk.